Segala puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT karena pagi ini kita diberi nikmat iman dan kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Semoga kita semuanya berada dalam kondisi sehat dan saudara-saudara kita yang terdampak semoga segera pulih kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga pada di akhir kita akan mendapatkan syafaat beliau yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber ya. Alhamdulillah pagi ini para suhunya sudah berkumpul. Saya senang banget ini ada Pak Kiai Faisal, ada Kang Busro ini senior nih RJI dan Mas Ratodi. Terima kasih kepada Pak Akhlis ya yang akan menemani kita selama kegiatan ini di PAJ. Ini luar biasa. Pak Akhlis dari pagi nanti sampai jam 9 malam untuk menjaga Zoom ini selama 12 hari ya. Dan ditambah mungkin hari Selasa Litab Dimas. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Jadi kegiatan ini bermula dari beberapa pertemuan kami dengan Kasubdit dan kerisauan tentang masih banyaknya jurnal di lingkungan PTKI setelah mengecek data Moraref yang belum terindeks di Sinta, dan kita akan ke depan akan memperkuat posisi Moraref dalam kepangkatan khususnya di Kementerian Agama. Nah, akhirnya kita memulai dengan kegiatan yang kita bagi kepada dua klaster, yaitu klaster internasional atau menuju Sinta 1 atau Scopus, dan klaster untuk jurnal yang belum terakreditasi untuk menjadi terakreditasi. Nah, maka target dari kegiatan ini adalah kita berharap 100 jurnal yang di kelas PAJ semuanya akan submit ke Arjuna. Nah, terserahlah di Sinta berapapun. Yang penting dia akan terakreditasi baik di Sinta 6, 5, dan seterusnya. Nah, kita menerapkan model pendampingan. Ini Kang Busro, Mas Ratodi, Pak Kiai ini kita sama-sama mungkin biasa mendampingi di Dikti. Jadi kita pendampingan memang mungkin teman-teman sedikit bekerja ekstra karena nanti diharapkan setiap sesi ada penugasan-penugasan yang harus diselesaikan. Nanti Kang Busro dan Pak Ratodi tentu menunjukkan bagaimana cara melengkapi, memasang dan segala macam, sehingga bagian manajemen kita berharap diselesaikan selama 5 minggu. Nah, saya yakin memang 2 jam tidak cukup dengan 20 jurnal untuk dibedah secara total. Pengalaman memang tidak memadai, tetapi paling tidak ini yang yang harus kita lakukan untuk peningkatan jurnal di PTKI. Jadi Bapak Ibu peserta yang berbahagia, tentu kami, saya mau PTKI mengucapkan terima kasih karena berkenan untuk menjayakan ya program ini, dan kita berharap tentu kita disiplin karena seperti disampaikan Mbak Akhlis, ini kita satu akun Zoom untuk 5 kelas. Jadi wajib ditutup jam 9 karena setengah 10 jam berikutnya akan masuk lagi ya, setengah 10, nanti jam 10 sudah masuk kelas B. Jadi kita sama-sama disiplin mulai dan disiplin menyelesaikannya. Ini hari perdana perlu saya sampaikan. Dan teman-teman beruntung saya pikir karena di sini didampingi oleh asesor ya, Pak Busro ini asesor manajemen di Arjuna, Pak Ratodi dan Pak Faisal juga di samping itu, sehingga saya Pak Ratodi dan Pak Faisal juga adalah tim yang mengakses di DOAJ ya. Jadi ini luar biasa, nanti untuk indexing DOAJ ini beliau-beliau ini tepat, dan kita di sini tim yang 13 rata-rata berasal dari asesor Arjuna dan juga melibatkan RJI, dan itu semuanya dari lingkungan PTKI. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati, enjoy saja, yang penting serius. Dan nanti mungkin Pak Faisal bisa memetakan seperti yang saya sampaikan di awal, 30 September batas akhir untuk 2020. Kalau ada yang bisa didorong duluan, monggo. Kalau tidak, nanti kita dorong setelah selesai untuk persiapan akreditasi di tahun 2021. Jadi ya dilihatlah, sebab saya lihat di grup PAJ sudah mulai pemetaan dan itu luar biasa. Hal-hal begitu aman membantu mempercepat membaca setiap jurnal yang
apa namanya kekuatan dan apa saja yang harus diperbaiki. Baik, selanjutnya untuk kegiatan ini, kelas ini kan Pak Faisal, Pak Busro, dan Pak Ratodi silakan secara mungkin bersamaan atau bagaimana untuk melihat hal-hal yang overview berkaitan dengan OJS di jurnal, dan saya yakin Mas Faisal sudah memiliki catatan-catatan yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah dengan sama. Mas Faisal? Pak Aklis, mana Mas Faisal? Apa keluarkah? Iya kayaknya. Ada. Mas Busro ada? Ya. Ya, silakan. Kalau Pak Faisal terkeluarkan, oh ada ini kayaknya. Ada. Ada. Mas, monggo Mas. Halo Pak Faisal. Maaf tadi sempat log out. Oh, iya. Ya. Sinyalnya di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Mas, kedengaran jelas. Oke. Akan kami sampaikan tentang optimalisasi tata kelola jurnal menuju akreditasi nasional. Saya bersama dengan guru saya Pak Ratodi dan juga Pak Busro dan Pak Ratodi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada Bapak Ibu semua mengenai bagaimana tata kelola jurnal ya untuk menuju akreditasi nasional. Saya kenalkan jurnal saya mendapatkan Sinta 2 di tahun 2018. Setelah mendapatkan dana PTBI, kami mengundang seperti Prof. Istadi, ada juga Pak Yoris ya, itu memberikan masukan-masukan yang banyak terhadap jurnal kami ya, dan juga jurnal saya di SG Web of Science dan juga di ACI, Asian Citation Index ya. Memang pengelolaan jurnal itu banyak suka dukanya ya. Di antaranya kalau kita menjadi pengelola jurnal ya harus berjiwa relawan, fokus dan tekun, mudah dihubungi ya. Menghindari konflik of interest, perlu weekend dan makan-makan ya. Sabar menghadapi author dari negara manapun, nggak terlalu mikirin duit, biar duit yang mikirin kita gitu. Kemudian punya networking yang luas gitu. Jadi ini agak cerita pengalaman ya. Jadi sebelum kita menjadi pengelola jurnal Sinta 2 ataupun Sinta 1 ya kita harus menyiapkan karakter semacam itu ya. Nah ini jurnal saya itu sebetulnya terbit tahun 2008 ya, tapi memasuki era printed, memasuki 2015 itu sudah online. Nah, waktu itu akreditasinya akreditasi printed, nilainya masih 57 ya. 57 itu kalau zaman sekarang ya Sinta 4 ya. Jadi kami banyak menerima artikel dari dosen di dalam kampus, kemudian juga skripsi mahasiswa itu kami jurnalkan gitu. Nah biasanya kalau judul skripsi kan panjang-panjang gitu ya. Jadi ya itu kelihatan banget lokal ya, wawasan lokal. Nah, kemudian setelah 2017 itu nilainya 68,21, dapat Sinta 3. Nah itu ternyata poin koma atau 1,2 itu luar biasa ya. Karena itu kan dia kurang sedikit dapat nilai 70 itu dapat Sinta 2 kan begitu. Nah, di tahun 2018 nilainya 74. Oke, kemudian ini cerita tentang SG WOS ya. Nanti aja waktu bagian indeksasi ya. Nah, Bapak Ibu dalam OJS kita terus memastikan bahwa ada
info EISSN, info publisher, author fee, editorial board, reviewer board, peer review process, focus and scope, author guideline. Ya. Jadi dalam pengelolaan jurnal kita ini memang harus dilengkapi semua, ya, harus dilengkapi semua masing-masing, terutama pada sidebar itu. Ya. Jadi jangan sampai asesor itu kebingungan melihat informasi tentang jurnal kita. Ya, mestinya ketika membuka laman web di halaman awal, pada deskripsinya itu sudah lengkap. Ya. EISSN, PISSN, publishernya siapa, terbit berapa kali setahun, bulan apa aja, kemudian fokus and scope-nya apa, dan sebagainya. Jadi biasanya asesor itu bingung mencari EISSN-nya tidak ditampilkan, sehingga harus masuk di issn.pdi.lipi.go.id gitu. Kemudian harus masuk ke about gitu. Nah, semestinya kalau seperti di RCI sering kita diajari pada sidebar itu dilengkapi semua itu ya. Pada sidebar kiri atau kanan itu dilengkapi semua keterangan yang ada di web kita, sehingga tidak mudah menemukan itu. Ya. Nah, jadi create static page itu penting ya, baik di OJS 2 maupun OJS 3 ya. Nah, ini saya kebetulan terbiasanya dengan OJS 2. Nah, kalau OJS 3 itu sebetulnya juga prinsipnya sama, tapi hanya caranya yang berbeda sedikit. Ya. Oke, saya cek jurnal, salah satu jurnal peserta kita, ya, itu sudah sangat bagus. Ya. Jadi pada sidebar-nya itu lengkap. Ya. Focus and scope, author guideline, publication ethic, ya. Cuman barangkali masih kadang-kadang masih campur-campur gitu. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi mestinya kalau bahasa Inggris dibahasa Inggriskan semua, kalau bahasa Indonesia semua begitu. Ya. Nah, jadi ini kan kalau ini kita lihat copyright notice, publication frekuensi lah kayak gini nih. Frekuensi pakai I, harusnya Y ya gitu. Jadi ini campuran bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Visitor statistics itu kurang S misalnya. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita cek betul dalam penulisannya itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat pada bagian editor ya. Saya cek pada bagian editor ini hanya ada dua editor ya. Editor dan section editor ya. Nah, kalau melihat jurnalnya ada 14 paper dalam satu volume, nah itu setidaknya diperlukan 5 sampai 10 editor ya. Tidak mungkin 2 editor itu menangani artikel yang sangat banyak itu ya. Oke, nah ini saya kebetulan menilai jurnal-jurnal yang ada ya. Ini bukan tidak ada di list di sini, ini contoh dari pelatihan sebelumnya. Jadi reviewer itu sebaiknya memang 60% dari luar ya. Reviewer itu 60% dari luar institusi, dan ini bagusnya sudah berskopus ID ya. Tapi dipastikan bahwa nama-nama yang tertera di situ itu ada di dalam sistem OJS gitu ya. Jadi nama-nama itu betul-betul ada, bukan sekedar dipajang ya. Nah, pernah saya memberikan pelatihan di satu jurnal di satu kota madya ya. Itu ada pembina, ada pengasuh itu. Jadi ada pembina, pengasuh apa segala macam. Jadi Pak wali kotanya misalnya atau kepala dinasnya, padahal sebenarnya tidak terkait apakah beliau-beliau itu mereview atau tidak dan menyebutkan nama wali kota dan sebagainya ya. Jadi semacam ini contoh yang bagus ya. Kemudian contoh yang lain seperti ini,
Jadi ada nama editor, kemudian Scopus ID, Google Scholar ID, Sinta ID, ya. Nah, kalau kita ke SGWOS, kita tampilkan Pablon ID atau Researcher ID. Nah, yang kelihatannya banyak dipakai juga adalah ORCID ID. Ya. Nah, sebagai pengelola jurnal, sebaiknya kita juga menyesuaikan, ya. Nah, kalau bisa kita juga punya Scopus ID, kita punya ORCID ID, ya. Jadi dilengkapi ID-ID itu untuk menunjukkan rekam jejak publikasi kita. Ya. Nah, kemudian menu yang harus ada pada OJS adalah copyright notice, ya. Copyright notice, kemudian Creative Commons license, ya. Nah, sering yang terkenal adalah copyright notice. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin pemberitahuan hak cipta gitu. Kemudian lisensi, ya, lisensi. Nah, ini yang kalau kita ada kalau mendaftar di DOAJ itu sering menjadi masalah, ya. Sering conflicting antara ketika copyright dikatakan adalah milik author, tetapi nanti di PDF-nya tertulis copyright milik jurnal. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi penolakan DOAJ sehingga diembargo 6 bulan biasanya. Ya. Nah, ini indexing DOAJ adalah indexing menengah, level menengah seperti SGWOS, itu poinnya itu dapat poin dari poin kalau yang level bawah itu 1, nah nanti levelnya 3, ya. Jadi bisa menambah 2 poin, ya. Nah, kalau jurnal saya waktu Sinta 3 itu 68,21, misalnya tambah 2 poin itu sudah langsung bisa Sinta 2. Nah, itu ternyata poin-poin itu sangat mahal, ya. Maka nanti mungkin pada indexing, ya, pada pertemuan untuk membahas indexing, ini perlu kita tata lagi copyright itu apakah milik jurnal, apakah milik author, milik penulis, ya. Kalau milik jurnal berarti harus ada copyright transfer agreement, ya. Semacam kesepakatan untuk mentransfer hak cipta, ya. Ada formnya yang harus diisikan oleh penulis, ya. Nah, kemudian ada publication ethic and publication malpractice statement, ya. Jadi publication ethic itu wajib, itu harus ada lamannya ditampilkan. Kemudian publication malpractice statement. Kalau ada pelanggaran, ya, apa yang dikerjakan kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ya. Termasuk dibuat halaman tersendiri tentang plagiarisme polisi, ya. Jadi kalau ada plagiarisme itu apa yang harus dilakukan oleh editor, ya. Nah, rata-rata di jurnal itu 20% sampai 25% itu batas toleransi plagiarisme atau similarity, ya. Nah, nanti sebetulnya pembahasan similarity dan plagiarisme itu berbeda, ya. Similarity tinggi belum tentu plagiat, mungkin karena tidak di-exclude turnitinya dan sebagainya. Nah, kemudian ada halaman namanya abstracting and indexing, ya. Indexing page misalnya, ya. Itu sangat diperlukan, nanti diminta, ya. Kalau kita mendaftar akreditasi akan diminta halaman yang berisi jurnal kita itu sudah terindeks di mana saja, ya. Nah, kalau jurnal masih baru mestinya kalau di Kemenak ya Moraref, ya, Moraref, Google Scholar, kemudian portal Garuda, ya. Saya baru aja membina jurnal mahasiswa, sudah mendapatkan akun dan terindeks di Moraref dan juga di Google Scholar, mudah sekali, ya. Tapi untuk portal Garuda itu ternyata harus menunggu 2 edisi, ya, menunggu 1 volume baru bisa terindeks di portal Garuda. Jadi ketika jurnalnya baru volume 1 nomor 1 itu harus menunggu volume 1 nomor 2 itu terbit, ya. Nah, kemudian policy of screening of plagiarism, nah, ini bagian dari komitmen pengelola untuk menjaga etika-etika ini, ya. Seringkali kita menilai jurnal itu sudah bagus sekali. Wah, saya pernah dapat artikel dari Nigeria.
dari Afrika itu, dari Nigeria atau dari Ethiopia, bagus sekali gitu. Tapi ternyata similarity-nya 70%. Nah, tiwas apa itu? Tiwas itu apa? Nah, sudah terlanjur diteliti begitu mendalam, ternyata similarity-nya sangat tinggi dan kopas dari internet gitu. Nah, makanya pengecekan plagiarisme itu baiknya di awal itu dicek ya, di tengah-tengah itu juga dicek, ketika mau publish juga dicek ya, sampai ada yang 2 kali atau 3 kali pengujiannya ya. Karena bisa jadi ketika di tengah proses ada orang yang mengirimkan artikelnya itu ke proceeding ya, dan ternyata antara jurnal dan proceeding itu naskah yang sama dikirimkan bareng ya. Nah, ketika jurnal baru proses review, ternyata artikelnya sudah publish di proceeding dan bisa dilihat di Turnitin atau Authenticate. Nah, ini kan jangan sampai kita kecolongan, ternyata naskah yang sama publish di jurnal kita juga di publish di proceeding. Nah, ini nanti akan menjadikan apa ya, publikasi jamak. Nah, dan kita jadi tidak enak juga kan kalau pengelola jurnal menghadapi kejadian seperti itu ya. Ada penulis yang mengirimkan di 2 tempat. Nah, kemudian ini menu-menu yang harus ada pada OJS Web Journal. Saya lihat dari 20 jurnal yang ada di kelas ini, sebagian sudah bagus ya, seperti jurnal yang teknologi informasi, yang paham IT ya, itu sudah lengkap ya. Terus banyak lagi yang sudah bagus, lengkap, tapi ada juga yang masih belum dilengkapi ya. Jadi ada namanya di OJS itu journal title, journal initial ya. Nama jurnalnya apa, kemudian ringkasannya, meringkasnya gimana ya. Nah, journal abbreviation initial itu nanti ada caranya sendiri. Kemudian print ISSN, online ISSN. Nah, ini diharapkan ketika kita menampilkan di web kita itu ya harus ada E dan P ISSN. Nah, dan itu ada link ya, ada hyperlinknya yang bisa kita klik redirect kepada LIPI ya, kepada halaman yang menunjukkan bahwa jurnal kita ini sudah ada di PDII LIPI itu. Nah, ini perlu HTML dan sebagainya. Kemudian mailing address, principal contact, technical support contact, publisher ya. Nah, terutama untuk technical support contact, principal contact, ini silahkan menggunakan nomor telepon kantor ya, jangan menggunakan nomor HP, nomor WA boleh, tapi nanti kalau begini kadang yang datang adalah orang yang menawarkan asuransi kadang ya, itu jadi dikejar-kejar oleh orang asuransi. Tapi monggo silahkan, kita ini sudah biasa menghadapi orang macam-macam ya. Boleh nomor WA, boleh nomor telepon dulu ketika menyampaikan dari Ristek Dikti. Jangan sampai memberikan nomor yang ketika ditelepon itu nggak nyambung itu ya. Jadi nomor yang nggak aktif kok dibagikan. Ya, kemudian publishernya ya, ini satu contoh jurnal tidak ada keterangan diterbitkan oleh kampusnya ya, kampusnya IAIN Purwokerto ini tidak dituliskan ya. Ya, itu hanya contoh aja ya. Kemudian berikutnya focus and scope of journal ya. Seringkali jurnal itu ya cuman jurnal ini tentang apa gitu aja. Seharusnya misalnya kalau jurnal saya fokusnya applied linguistic and English teaching ya. Nah, applied linguistic itu skopnya apa saja, cakupannya. Misalnya fonetik, morfologi, sintak dan sebagainya. Kalau English teaching itu misalnya tentang metodologi atau kurikulum dan sebagainya. Jadi fokus and scope itu berbeda ya. Fokus itu hanya 1, 2, 3 fokus. Scope-nya nanti breakdown-nya atau detailing-nya. Dan peer review policy itu dalam kebijakan review jurnal kita harus menetapkan apakah itu open review, apakah single blind, apakah itu double blind ya. Kalau open review itu review yang terbuka, semua bisa lihat reviewnya.
Tapi ada juga yang single blind. Jadi single blind itu reviewernya tahu siapa authornya, tapi author tidak tahu siapa reviewernya. Sedangkan double blind yang disarankan dan banyak diterapkan, baik penulis maupun reviewer itu tidak saling mengetahui, gitu ya. Nah, jadi tidak saling mengetahui sehingga tidak terjadi konflik of interest itu. Ya. Nah, fungsi seorang editor itu menjadi ibaratnya menjadi wasit ya antara author dengan reviewer gitu. Ketika seorang author ya, ada kejadian authornya itu seorang profesor ya, mengirim satu jurnal dan direview. Kemudian reviewnya itu dianggap tidak substansial dan menggugat kepada editornya, siapa sih nama orangnya kok reviewnya tidak substansial misalnya. Nah ini maaf, editor tidak bisa membocorkan rahasia, oh ini reviewernya namanya si A, silahkan kontak sendiri, silahkan rame sendiri, nggak boleh begitu. Jadi otoritas seorang editor itu luar biasa, dia menghubungkan antara penulis dengan reviewer. Nah, kalau nanti misalnya reviewer itu orang yang aktif, dia minta resubmit for review, nah maka harus dikembalikan pada reviewernya setelah penulis membuat revisi. Ya. Bahkan terjadi second round, third round, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada fasilitas add item to appear in about the journal. Ini bisa dilengkapi. Kemudian ada author guideline. Ya. Nah, author guideline itu sangat penting. Ya, author guideline sangat penting, di mana petunjuk kepenulisan. Ya. Author guideline, kemudian artikel template. Ini ibaratnya adalah kitab sucinya ya, kitab sucinya. Jadi istilahnya menjadi panduan ya. Seringkali kita dalam mengelola jurnal itu kita kadang pusing dengan penulis yang tidak mengikuti template, tidak mengikuti guideline ya. Jadi kalau jurnal-jurnal masih baru kadang masih berbaik hati editor itu mau menatakan artikel sesuai template ya. Atau kadang-kadang terjadi ketika penulis dikirimi email atau di WA untuk memperbaiki tulisan, dia tidak mau. Nah ini repot ya. Jadi kalau jurnal baru itu mungkin karena dari segi bargainingnya masih belum kuat ya, sehingga semacam itu. Kemudian permission of copyright notice tadi sudah. Kemudian license, apakah menggunakan CC BY SA, CC BY ND dan sebagainya. Nah itu nanti ada pembahasan sendiri tentang hal itu. Kemudian kata kunci ya, kata kunci jurnal, page number dan sebagainya. Oke, berikutnya ini contoh fokus dan scope. Sudah ada fokus tapi kurang detail ya. Nah, kemudian link Google Scholar itu penting. Jadi ada Google Scholar untuk pribadi, ada Google Scholar untuk jurnal ya. Nah, jadi syarat wajib terindah dicinta adalah profil jurnal di Google Scholar. Pastikan semua artikel yang dimasukkan di profil scholar.google.com adalah benar-benar artikel dari jurnal tersebut, bukan artikel milik jurnal lain ya. Nah, kadang-kadang karena kata kuncinya itu sama, artikel dari jurnal lain itu masuk ya. Nah, kebetulan banyak jurnal yang namanya sama ya. Jurnal saya namanya Register, itu di Indonesia ada 3 ya. Ada di Bandung, ada di Jawa Timur, ada juga di Salatiga. Nah ini bisa saja nanti kalau kita kata kunci sama, artikel dari jurnal lain masuk ya. Atau tidak atas nama jurnal tapi nama perorangan itu tidak boleh ya. Ya, kemudian pastikan bahwa jurnal itu punya state counter ya, state counter, bukan flag counter saja ya. Nah, seringkali apa itu yang ditampilkan adalah pengunjungnya ya. Nah, yang disarankan dan sifatnya gratis itu statcounter.com ya. Nah, saya cek beberapa jurnal, stat counternya itu kok malah masuknya statcounter.com itu. Jadi harusnya masuk di stat counter jurnal yang menunjukkan stat visitor ya, setiap hari itu kunjungan uniknya berapa.
kunjungan unik itu maksudnya kunjungan yang menunjukkan IP address yang berbeda. Targetnya 50 pengunjung dalam satu hari ya yang berbeda. Kalau di kampus saya, tim IT-nya pinter, itu ada 17 jurnal, setiap jam atau 2 jam itu ditampilkan nama jurnal-jurnal itu. Ya. Ketika orang mengunjungi IAIN Salatiga Ajid, official website-nya IAIN Salatiga, akan muncul jurnal gitu. Ya, akan muncul jurnal. Jadi secara tidak langsung orang akan berkunjung pada jurnal itu, walaupun nanti kembali ke website. Oke, berikutnya syarat ini promosi ya. Jadi syarat wajib terindeks Sinta adalah DOI ya, DOI. Jika belum punya, ada di RCI itu biaya tahunan 500.000 dan biaya per judul $1 ya. Ini karena promosi. Artinya sebetulnya kalau mau langganan ke Crossref langsung boleh ya. Tapi saya mencoba dulu memang mahal sekali ya. Dan ini ada tawaran yang lebih mudah ya. Oke, ini contoh dari jurnal saya, Focus and Scope ya, Focus and Scope jurnal. Nah, kemudian juga diperhatikan author guideline bersifat lengkap dan rinci ya. Jadi bukan hanya masalah fontnya, ukuran berapa, jenis font, tapi juga misalnya abstrak itu isinya apa saja, pendahuluan isinya apa saja, metode dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian jika jurnal itu bekerja sama dengan asosiasi profesi, tingkat pusat dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau suborganisasi di bawahnya, mohon melampirkan bukti kerjasama. Misalnya bukti MOU atau berita di website asosiasi atau URL link atau bukti lainnya. Ya. Nah itu nanti ada nilai yang lebih tinggi. Ya. Nah jadi ini yang saya tampilkan di jurnal saya. Ini tentang editor ya. Editor itu paling baik idealnya 40% dari luar. Ya. Nah, kalau di jurnal saya 50% dari dalam, 5% dari luar. Karena kalau dari dalam itu biasanya koordinasinya lebih mudah. Ya. Oke, ini contoh editing pakai track changes ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh kalau ada copy editing ya. Ya, jadi copy editing ini ketika jurnal kami baru Sinta 3 ingin ke Sinta 2, ada editor yang menjadi relawan mau memperbaiki paper-paper yang akan publish ya. Jadi ada 6 artikel yang akan publish, 6 artikel itu semuanya diperbaiki oleh editornya, tapi dikasih saran oleh editornya ya, dan minta izin kepada penulisnya itu ya. Apakah kalau diubah semacam ini setuju atau tidak. Ya. Oke, kemudian juga ini contoh saran-saran ya, misalnya tujuan yang namanya abstrak itu, kalau yang namanya introduction itu harus menunjukkan tujuan penelitian, rumpang penelitian, tingkat kebaruannya dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian misalnya referensinya itu 40 sampai 80% itu dari sumber primer ya, dari jurnal misalnya ya. Nah, kemudian misalnya ini contohnya referensinya hanya 30% dari jurnal, maka bisa enggak dibuat 40% ya. Nah, di jurnal-jurnal yang Sinta 2 itu rata-rata referensinya 30 reference ya. Di jurnal Sinta 1 referensinya itu 60 ya. Jadi kadang ada penulis itu referensinya hanya 7, hanya 8 ya. Ada editor yang mengatakan kalau referensi itu di bawah 10 itu main-main katanya. Ya, orang yang nulisnya main-main. Nah, maka ini perlu diberi edukasi ya, perlu diberi edukasi ya. Jadi kalau bisa diminta setidaknya 15 atau 20 reference gitu ya. Kalau enggak punya PDF-nya dikasih PDF-nya. Kalau bingung enggak diperbaiki sendiri lah. Ini
memang betul-betul relawan ya. Oke, ini reviewer. Ini contoh kalau kita merayu orang ya, merayu orang untuk menjadi reviewer ya, reviewer. Jadi ini editor ya, menjadi editor. Jadi silahkan diganti ingin menjadi editor atau reviewer itu permintaan via email semacam ini. Ya, ini contoh orang yang menerima menjadi editor. Kalau ini contoh orang yang menolak ya. Nah, jadi kalau menerima itu senang, kalau menolak kadang kita sedih, tapi tidak apa-apa, biasa ya. Jadi dengan bahasa yang baik ya, kita meminta dengan baik, orang pun kadang menerima dengan baik, menolak dengan baik juga. Oke, kemudian tentang reviewer itu bidang keilmuan editor atau reviewer harus relevan dengan skop atau bidang keilmuan jurnal ya. Jadi jangan memasukkan reviewer yang tidak sebidang ya. Jadi biasanya kan ya pokoknya karena punya kenalan dia dimasukkan misalnya. Ya. Kemudian artikel yang baik itu direview oleh 2 reviewer dan itu nanti harus kalau mitra bestari atau reviewer harus memberikan masukan terhadap naskah yang bersifat substantif ya. Ya, jadi isi rumusan masalah, pendahuluan dan sebagainya mengandung what, how, why dan what else dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai mitra bestari atau reviewer tergoda untuk mengedit tentang kesalahan penulisan misalnya, ya, salah tulis dan sebagainya, itu tugasnya editor. Ya, oke. Jadi ini sangat penting ya, sangat penting. Karena sering terjadi asesor itu melihat di OJS itu reviewer itu hanya menjadi nama-nama yang dipasang saja, sementara tidak kelihatan bisnis OJS-nya di dalam. Ya. Kadang-kadang yang diunggah itu hanya satu file, apa itu 2 reviewer hanya satu yang diunggah catatannya, ya. Atau reviewernya di-invite tapi nggak ada catatan sama sekali. Pada history index-nya akan kelihatan kapan artikel itu masuk, kapan artikel itu diedit, kapan direview, kapan dia masuk copy editing dan sebagainya. Ya. Jadi jangan mitra bestari hanya menilai font, layout, bahasa dan sebagainya, tidak substantif. Ya. Oke, berikut ini adalah di kelas tadi sudah saya bagikan komponen-komponen yang harus dinilai ya. Jadi Bapak Ibu coba evaluasi diri 14 komponen ya. Pertama cek kesesuaian nama jurnal dengan yang terdaftar di EISSN. Dan cek publication ethic, cek DOI-nya, broken link apa enggak ya. Kadang diklik tapi tulisannya broken link itu ya. Jadi error itu. Kemudian cek fokus dan scope, cek kejelasan nama penerbit di deskripsi jurnal di halaman depan website. Bukan cara lama itu biasanya di footer ya. Memang kalau di footer itu kelihatan terus ya, maunya gitu. Dan cek kejelasan peer review proses, apakah detail di tiap bagian naskah. Ya, kemudian cek ketua editor, dewan editor itu minimal 5-10 orang. Nah, kemudian dipisah, jadi bukan reviewer dengan editor itu berbeda. Jadi dibuatkan halaman mitra bestari tersendiri. Ya. Kemudian cek apakah dokumen review sudah diunggah per artikel atas nama reviewer yang sebenarnya. Ya. Nah, kita sering menemukan di jurnal itu ada istilahnya Raden Hanga BI. Raden Hanga BI itu orang yang, jadi orang itu terus itu ya. Ya, yang menguploadkan catatan penulis itu juga dia, ya. Review dari reviewer itu ya nama dia, ya. Editornya ya yang mengunggah dia. Jadi ada tukang upload satu yang nanti kelihatan banget itu, ya. Jadi kalau asesor melihat login sebagai editor akan kelihatan ada satu orang yang semuanya dipegang. Nah, ini enggak bagus ya.
Jadi kalau bisa ya login as atau memang orangnya bertugas ya. Nah, kemudian cek statistik pengunjung per hari dengan start counter, kemudian profil citasi jurnal itu berapa ya. Kalau jurnal-jurnal baru minimal 25 itu ya, dan saya kira mudah ya. Nah, kemudian author guideline itu dicek apakah lengkap atau tidak ya. Nah, jadi petunjuk penulisan lengkap atau tidak. Kemudian ada daftar pengindeks ya. Daftar pengindeks dan tautannya itu apakah ada enggak. Jadi perlu dibuat halaman sendiri ya. Kemudian cek regularity terbit 2 tahun terakhir, 2 terbitan per tahun minimal 5 artikel ya. Ya, jadi perlu dicek semacam itu ya. Nah, memang kalau kita mengelola jurnal itu seringkali ya banyak sekali jurnal yang terlambat terbit itu kadang sering terjadi ya. Karena mungkin keinginan prodi itu setiap prodi bikin jurnal sendiri ya. Pokoknya yang penting ibaratnya bayinya harus lahir ya. Nanti kalau lahir nggak tahu nggak kurang keurus kadang-kadang. Nah, jadi memang dalam jurnal yang baik itu mungkin miliknya asosiasi profesi ya. Jadi jelas gitu loh, asosiasi profesi, misalnya dokter membuat jurnal kedokteran, asosiasi farmasi membuat jurnal farmasi. Nah, itu akan kelihatan bahwa jurnal itu memang dalam komunitasnya atau dalam komunitas yang sebidang keilmuan itu diterima begitu ya. Itu yang nilainya paling banyak semacam itu ya. Nah, jurnal-jurnal kampus itu kan harus terkait dengan asosiasi profesi yang ilmunya sebidang. Nah, itu harus nyambung gitu ya. Nah, jadi makanya kalau kita punya jaringan yang kuat ya, yang namanya call for paper itu mudah sekali sebetulnya ya. Jadi tidak ada namanya terbit terlambat, itu tidak ada. Kalau memang mekanisme itu berjalan, call for paper-nya bagus, broadcast-nya bagus, kemudian editorial timnya bekerja dengan maksimal, reviewer tidak terlambat dalam memberikan reviewnya ya. Jadi nah ini ada juga yang misalnya terbit Juni dan Desember, itu Juninya nggak terbit, nunggu nanti Desember, nanti karena pencairan keuangan dari bendahara itu akhir tahun misalnya. Nah, ini kalau bendahara itu mestinya ya dia senangnya kalau Juni ya terbit Juni, Desember. Jadi uang itu akan uang untuk editor dan sebagainya untuk cetak itu bisa sesuai dengan terbitnya. Ya. Nah, ini persoalan-persoalan jurnal. Kadang-kadang memang dalam jurnal itu perlu yang namanya kekompakan kerja tim. Ya. Pak Yoris dari Jawa Tengah, dari UNES pernah mengatakan dalam mengelola jurnal itu kita harus 100% ya. Nah, jangan 50% ya. Kalau 50% itu nanti maju mundur. Kalau 100% kita maksimal. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak begitu. Jadi memang ini masalah klasik ya, terbitan yang terlambat dan sebagainya. Kemudian yang 14 distribusi asal penulis minimum berasal dari 2 institusi yang berbeda ya. Nah, ini kalau kasus di DOAJ sering terjadi, jurnal baru itu kesulitan mencari artikel, artikelnya itu dari dalam semua ya. Editornya nulis, reviewernya nulis, ya siapapun dari dalam kampus itu nulis. Nah, akhirnya di-reject dari DOAJ. Nah, ini juga ada kaitannya dengan akreditasi ini ya. Kalau asal penulis itu dari kampus semua, ya, karena ada mindset yang kurang tepat, ya. Ada kampus yang punya mindset jurnal itu ya yang nulis itu ya orang-orang di dalam kampus itu, jangan orang luar nulis, itu jatahnya kita nulis di situ lah, itu sangat tidak kompetitif ya itu. Jadi jurnal yang baik itu justru dari luar ya, dari luar yang banyak, bukan dari dalam kampus itu sendiri. Ya. Di kampus kami ada jurnal IJIMS, itu sampai ada komitmen sebisa mungkin editor, reviewer tidak menulis di jurnalnya sendiri gitu ya. Jadi ada komitmen semacam itu ya. Ya, kalau boleh mungkin ya apa 5 tahun sekali, apa 10 tahun sekali ya. Jadi
Jadi itu juga akan dilihat nanti ya, seberapa banyak editor, reviewer itu apakah mereka menulis di jurnal sendiri atau tidak. Itu tidak kompetitif kalau nulis di jurnal sendiri ya. Jadi kalau bisa memang kita perluas jaringan. Kalau kita ada grup WA asosiasi profesi, maka bisa kita ajak ya mereka menulis. Nah, kalau ini versi saya rangkumkan hal-hal yang terpenting ya. Kalau mau menuju Sinta 2, author guideline gaya selingkuh diperhatikan sekali. Apakah author guideline itu sesuai dengan template-nya, template apakah sesuai dengan yang diterbitkan ya. Ya, jadi kemudian diversity of reviewer, editor, author. Jadi kalau bisa memang 60% reviewer dari luar, mitra bestari dari luar, editor itu 40% dari luar, authornya juga dari luar semua. Ya. Kemudian publication ethic sesuai dengan COPE dan jumlah citasi di Google Scholar, Scopus Citedness, juga WOS Citedness ya. Ini juga untuk melihat perkembangan jurnal kita. Kemudian pastikan DOI-nya broken link ya. Jadi kayaknya bahaya banget kalau DOI itu tidak bisa diklik. Oke, jadi ini nanti kalau kita masuk di Arjuna, ini semacam ini ya. Semacam ini model penilaiannya. Ini masih screenshot yang lama ya. Jadi intinya ada penamaan jurnal ilmiah, kelembagaan penerbit, penyuntingan dan manajemen, substansi artikel, gaya penulisan, penampilan, keberkalan dan penyebarluasan. Nah ini kalau kita lihat yang pertama penamaan jurnal ilmiah. Nah, jurnal yang ilmiah itu nilai tertingginya itu yang spesifik mencerminkan super spesialisasi. Ya. Nilainya itu 3,0 ya. Kalau jurnal studi Islam itu sudah banyak ya. Jurnal pendidikan itu sudah banyak. Nah, jadi perlu mungkin bidang-bidang yang spesifik ya. Nah, tapi kalau spesifik super spesialis biasanya sangat sulit mencari artikelnya kecuali kita punya annual conference, punya acara tahunan yang mengundang pakar, mengundang penulis, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi nilai tertinggi yang super spesialis, rata-rata kita itu masuknya yang ini. Cukup spesifik tapi meluas mencakup bidang ilmu. Ini, ya. Jadi kalau mencari yang super spesialis itu bagus. Ya. Kita lihat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus di Indonesia, jurnal Masyarakat Atom, jurnal Molekul, jurnal Chemical Engineering Catalyst misalnya. Itu jurnal yang dari judulnya aja sudah sangar ya, sudah sangat spesifik begitu ya. Kalau di IAIN, di PTKIN, Journal of Indonesian Islam, Journal of Islam and Muslim Society. Jadi kajian tentang Indonesian Islam itu masih jarang ya, makanya mudah terindeks Scopus karena memang dari segi namanya unik, cakupannya juga sangat unik ya. Oke, tapi kalau kita sudah punya nama jurnal ya enggak usah diganti ya. Jadi sudah gitu aja. Nanti fokus and scope-nya diperhatikan. Kemudian yang kedua kelembagaan penerbit ya. Itu ada organisasi profesi ilmiah ya. Kalau di bahasa Inggris itu ada TEFLIN, Teaching English as Foreign Language in Indonesia. Itu memang asosiasi dosen bahasa Inggris se-Indonesia ya. Itu punya jurnalnya terindeks Scopus. Ya, mungkin karena itu jurnal milik organisasi profesi. Itu jadi memang namanya jurnal asosiasi ya itu jurnal yang diakui oleh komunitasnya ya. Atau Bapak Ibu memilih yang ini ya. Kalau kita ini jurnal milik kampus, maka kita bekerja sama dengan misalnya kalau di kami dengan Elite Association, jadi English Literature and Education ya. Jadi kami ada asosiasi dosen bahasa Inggris di bawah PTKIN. Nah itu nanti kita bikin MOU dengan komunitas atau dengan asosiasi itu ya. Kalau komunitas itu enggak resmi ya, asosiasi itu dan yang tanda tangan adalah rektor atau ketua LP2M ya. Ketua LP2M-nya yang tanda tangan. Jadi levelnya semacam itu. Nah, itu nilainya bisa 3,0 ya. Tapi kalau tidak kerjasama dengan asosiasi profesi,
maka nilainya 2,2 ya, 2. Oke, kemudian ini yang nomor 3 adalah penyuntingan dan manajemen jurnal ya. Jadi melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional. Nah ini. Faisal, Oke. materi ini nanti ada di hari berikutnya, Pak. Oh ya, siap. Jadi kita tadi yang tadi aja pada poin sampai ini penerbit. aja. Ya. Iya. Poin ini aja dan mungkin saya share dulu. Kemudian saya tampilkan sebentar. Saya tampilkan jurnal ini ya, jurnal yang pertama ya. Jurnal Hikmah, Journal of Islamic Studies. Coba saya share screen dulu. Ini hanya contoh aja, mungkin Bapak Ibu bisa mengambil contoh ya. Jadi ini tulisannya kecil-kecil. Oke, jadi Hikmah ISSN ini ya. Ini semestinya link ini bisa diklik ya, diklik ya. Kemudian ini hanya P ya, P ISSN, yang E itu belum. Jadi sebisa mungkin lengkap ya. Lengkap ditampilkan E dan P ISSN-nya itu. Kemudian kalau bisa, karena ini dikeluarkan oleh Al-Hikmah STI Al-Hikmah ya. Ini kalau bisa ada linknya Pak ya. Kalau diklik Al-Hikmah ini ya, ini bisa langsung directed kepada jurnalnya itu ya, kepada kampusnya ya. Oke, semacam itu. Ini yang agak unik ini ya. Yang ditampilkan di sini tahun 2017 ini ya. Mohon Bapak Ibu yang menjadi pengelola bisa ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di archive-nya, di arsip ya, bahasa Inggrisnya archive. Di archive-nya itu ini ya. Volume 15 nomor 1 2019, volume 15 nomor 2. Nah ini kita menunggu yang volume yang sekarang, yang 2020 ya. Nah ini kita coba kembali ke bagian home dulu. Ini terbitnya bulan apa ini? Each semester gitu aja nyebutnya ya. Jadi tolong biasanya ada di frekuensi ya, publication frekuensi. Jadi kalau bisa disebut bulan terbitnya ya, bulan terbitnya supaya terutama untuk penulis itu enggak bingung ya itu. Hikmah Journal of Islamic Studies terbit 2 kali dalam setahun ya. Nah ini, halo. 5 menit ya, 5 menit lagi nanti kita beralih ke Kang Busro. Iya siap. Jadi ini saya kira ini Februari dan Agustus ya gitu. Jadi mungkin perlu disebutkan nanti di awal ini. Jadi keterangan bulan terbitnya itu bisa ditampilkan pada bagian home ini ya. Jadi secara umum sudah bagus, cuma E dan P ISSN itu ditampilkan ada linknya ya, dan merujuk kepada jurnalnya. Untuk jurnal ini saya lebih melihat juga tentang editornya tadi yang hanya 2 orang, perlu ditambah lagi ya. Oke, mungkin sekilas catatan saya terhadap jurnal ini. Saya sudah membuat catatan di MS Word, nanti bisa saya sampaikan pada grup atau pada pengelolanya. Demikian Pak Hasbullah, mungkin dari Pak Busro ingin menambahkan mungkin. Saya baik. Faisal, terima kasih. Masih ada waktu sekitar
1 jam kurang lebih. Saya berharap sesi 1 jam ini Kang Busro bisa memanfaatkan dengan baik, karena ini sifatnya tim. Mungkin ke depan pada hari-hari selanjutnya bisa dicermati lagi materi-materi per sesi. Jadi kita step by step ya. Jadi saya harap Pak Busro lebih fokus lah untuk sesi perdana hari ini. Jadi sehingga step-stepnya kelihatan sampai sesi ke-5. Kang Busro, monggo, mohon on time ya, nanti Mas Akhlis mematikan tepat waktu nanti. Oke, silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa silaturahim di kesempatan yang alhamdulillah ini Kementerian Agama Diktis bisa memfasilitasi kegiatan ini. Saya kira ini kesempatan yang baik. Sesi pertama tadi Mas Faisal itu sudah sangat komprehensif. Sebenarnya Bapak Ibu berbahagia. Semua materi dari Mas Faisal tadi dikeluarkan semua. Yang sebenarnya ini bisa dibagi-bagi bersesi nantinya, tapi itu udah alhamdulillah udah banyak. Saya hanya menambahkan beberapa hal saja yang tadi mungkin sedikit belum dibahas oleh Mas Faisal. Sebelumnya perkenalkan, saya Busro dari Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengelola semua jurnal di Usuluddin ini. Sedangkan barangkali ada Bapak Ibu yang punya artikel yang bisa diterbitkan di sini, kami sangat terbuka. Oke, saya akan menambahkan beberapa hal saja. Informasi pertama ini mungkin sangat penting, bahwa akreditasi gelombang ketiga, ini di 2020 ini ada 3 gelombang. Gelombang kedua baru selesai diumumkan semingguan yang lalu, belum lama. Dan sekarang memasuki ke gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini akan ditutup di 30 September bulan ini. Artinya Bapak Ibu ini bisa punya kesempatan melalui kegiatan ini juga mendaftar di gelombang ketiga. Nggak perlu nunggu di 2021 kalau bisa di ini, walaupun nanti kegiatannya ini beberapa hal belum selesai misalnya, tapi Bapak Ibu sudah bisa langsung mengajukan. Saran saya sambil terus konsultasi dengan tim yang ada, bisa media lain, nggak perlu dengan Zoom seperti ini, bisa kapanpun. Ini saya kembali ke dasar sedikit saja, karena ini kelas pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa akreditasi ini ada 6 digit, ada 6 level. Fokus kita, misi kita, ikut kegiatan ini adalah terakreditasi di salah satu peringkat dari 6 itu. Saran saya sih nggak apa-apa di 6, di 4, di 5, 3, 2, 1, bahkan itu alhamdulillah. Itu misi kita ini sampai terakreditasi, gitu aja. Karena kalau sudah terakreditasi berarti kegiatan ini sesuai dengan tujuan awalnya dilakukan. Selanjutnya, kegiatan hari pertama ini menurut saya kita bisa fokus di pemenuhan syarat ini. Karena ketika syarat saja sudah tidak terpenuhi, mana mungkin bisa ke akreditasi kan? Syarat dulu di awal itu sebelum masuk ke rukun-rukunnya nanti. Tadi beberapa rukun tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faisal dengan sangat jelas sekali. Kegiatan ini pun di pendaftaran saya yakin sudah melakukan semacam filter di syarat-syarat ini. Tapi Bapak Ibu bisa langsung memeriksa, jadi bisa diperiksa sendiri-sendiri dan nanti dicatat. Karena nanti ini jadi tugas juga di kegiatan hari pertama ini. Yaitu syaratnya pertama adalah memiliki ISSN elektronik. Silahkan dicek masing-masing, kalau ada yang belum ada, segera diselesaikan. Tapi saya yakin yang ikut kegiatan ini semuanya ada. Yang kedua adalah memiliki digital object identifier atau yang biasa kita kenal dengan DOI. Tadi juga sudah disinggung oleh Mas Faisal. Silahkan dicek DOI-nya ada atau enggak. Kalaupun sudah ada, dicek lagi aktif atau enggak. Kalau enggak aktif, itu cirinya ketika diklik DOI-nya itu ada not found. Nah, berarti perlu diaktifasi. Untuk aktivasinya, saran saya bisa kontak pengelola DOI di kampusnya masing-masing. Kalaupun ngerasa belum ada juga, kontak pengelola DOI di kampusnya masing-masing. Jangan-jangan kita itu belum ada karena kita kurang komunikasi, padahal di kampus itu sudah disediakan. Nah, kalaupun masih benar-benar belum ada di kampus, nggak ada yang punya juga, baru tadi saran Mas Faisal tadi bisa mendaftar melalui Crossref langsung atau melalui RJI di Indonesia ini yang bisa juga membantu mendaftarkan.
Sambil saya cek ya dari jurnal tadi, ini saya mungkin ngecek syarat satu jurnal aja sebagai contoh biar Bapak Ibu bisa mengikutinya juga. Oh, sebentar, ini ada jurnal penelitian Tarbawi, ini saya random saja. ISSN sudah ada, berarti cukup. Walaupun nanti harusnya di-link-kan, ini seperti saran Mas Faisal tadi. Yang kedua adalah memiliki DOI. Kita apa ini kayaknya prefix doi ini mohon diperbaiki, ini salah, ini bukan di judul doi, itu ditulisnya ada tempatnya tersendiri. Nah, ini belum ada berarti. Nanti bisa kita diskusikan. Yang penting kita bisa memeriksanya dulu hari ini, catat dulu. Ini semua artikel ada prefixnya. Ini bukan ini yang dimaksud memiliki doi. Coba saya ambil contoh yang lainnya. Ini iya, nah ini mengarah polisi ini. Coba nama apa kok? Nah, ini sudah ada doi-nya dan ketika diklik doi-nya error seperti ini berarti belum aktif ya. Ini contoh yang belum aktif. Kalau sudah aktif harusnya kembali ke halaman awal, halaman yang sama tadi. Ini salah satu contoh saja. Yang Bapak Ibu pengelola jurnal yang lainnya silakan diperiksa minimal 2 tahun terakhir ini yang akan diperiksa untuk akreditasi itu sudah aktif semuanya. Bagus sekali, sudah 3 punya hebat, sudah tingkat skopos. Selanjutnya adalah jurnal memiliki etika publikasi. Etika publikasi ini sudah ada, berarti sudah memenuhi syarat. Ini cara memeriksanya. Nanti secara teknis kita bisa diskusikan di hari ini kalau memang masih ada waktu. Cara membuatnya kalau memang ini bisa sambil di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pokoknya tulis saja Bapak Ibu kalau memang masih ada yang belum memenuhi syarat dan Bapak Ibu belum bisa caranya secara teknis. Nanti ada teman-teman trainer yang bisa membantu. 2 jurnal tadi sudah memenuhi syarat yang ketiga ini. Syarat keempat adalah jurnal ini bersifat ilmiah. Kalau ini sih sebenarnya bukan hanya syarat akreditasi saja. Ya ini syarat jurnal ilmiah. Artinya jurnal Bapak Ibu itu menerbitkan artikel yang hasil-hasil penelitian dan tidak mengandung unsur plagiat serta dilakukan proses review sebenarnya kalau mau disederhanakan. Ini nggak perlu dicek. Nanti ada sesi berikutnya. Nah, yang paling penting adalah ini, yang agak susah menurut saya, yaitu jurnal sudah terbit selama 2 tahun dan berurutan, artinya nggak ada utang. Setahun terbit minimal 2 kali, dan sekali terbit minimal 5 artikel. Maka untuk memeriksanya adalah di bagian arsip. Ini urutannya bisa dirapikan biar rapi. Ini 2020 udah 2 kali, 2019 ada, dan ada. Ini berarti sudah memenuhi syaratnya. Ini urutannya mohon jurnal Tarbawi ini dirapihkan secara urutan. Selanjutnya jurnal JRTI ini 2020 sudah terbit 2 kali, 2019 juga sudah terbit 2 kali, berarti ini memang sudah memenuhi syarat semua. Syarat yang terakhir inilah yang menurut saya ini paling susah, karena umur nggak bisa dibohongi lagi. Kalau yang lain-lain, doi nggak ada, kita adakan. Etika publikasi nggak ada, kita adakan. ISSN nggak ada, kita daftar di LIPI. Tapi kalau umur, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ini pasrah saja. Tapi secara umum, tadi sudah dicek, ini sudah memenuhi syarat semuanya. Berikutnya, nah ini mungkin bisa jadi strategi Bapak Ibu dalam akreditasi. Jadi dalam akreditasi itu ada 2 bobot penilaian, yaitu manajemen dan unsur manajemen dan unsur substansi. Nanti trainer kita di kegiatan ini ada yang dari manajemen dan ada yang dari substansi. Jadi ini sangat komprehensif kegiatan ini. Kita lihat, jika jurnal Bapak Ibu manajemennya bagus, itu 49. Itu pasti terakreditasi, berarti jurnal itu kalau memenuhi syarat. Karena minimal manajemen itu
dapat poin 49, itu Sinta 5. Menurut saya jurnal itu pasti Sinta 5. Takdirnya, kalau manajemennya diperbaiki. Manajemen itu bisa diperbaiki untuk back issue. Nah, itu yang paling mudah kita memperbaiki manajemen itu. Misalnya, di bagian penyuntingan dan manajemen jurnal itu yang ada nilainya 17 itu. Jurnal Bapak Ibu itu di OJS itu nggak di-review. Karena dulu nggak bisa pakai OJS-nya. Reviewer nggak bisa pakai OJS-nya. Jadi seperti nggak di-review. Tapi aslinya memang di-review. Yaitu di-reviewnya melalui email atau melalui langsung dicoret-coret, di print dulu itu. Nah, maka ketika Bapak Ibu nggak mengunggah ulang, menyusulkan ulang bukti reviewnya, maka asesor akreditasi akan menganggapnya jurnal Bapak Ibu itu tidak dilakukan proses review. Ya karena ketika dicek di dalamnya, nggak ada ditemukan proses-proses review tadi. Nah, maka kegiatan ini nanti kita juga bisa ajarkan bagaimana caranya menyusulkan proses review tadi atau rekonstruksi. Nanti itu bisa. Jadi manajemen ini sifatnya bisa dimaksimalkan kembali ketika ada hal-hal yang terlewatkan. Berbeda dengan substansi. Substansi itu nggak bisa memperbaiki untuk edisi ke belakang. Ya kalau sudah terbit, ya sudah terbit ya. Untuk perbaikan substansi ketika ada kesalahan misalnya kok nggak ada kebaruannya artikel ini, ya saran saya perbaikannya untuk edisi berikutnya, yang 51 ini, poin ini. Nah, jadi yakin Bapak Ibu ini target dari panitia ini menyelenggarakan kegiatan ini agar jurnal Bapak Ibu terakreditasi itu pasti terakreditasi. Karena kalau manajemennya aja diperbaiki, itu 49, itu Sinta 5 loh. Substansi nggak mungkin nggak nyumbang poin sedikit pun kan. Nyumbang misalnya 2, 3, atau 5 poin kan jadi 50-an. Sudah Sinta 4 tuh. Jadi mudah akreditasi itu dan pasti terakreditasi. Apalagi kalau mau Sinta 2 ya berarti poin-poin yang ada di sini harus dimaksimalkan semuanya. Tapi kalau kondisinya yang sudah terjadi ini banyak proses yang dulu nggak paham, ya mau nggak mau ya kita realistis saja sejadinya dulu. Terakhir, secara kebijakan akreditasi ini Bapak Ibu wajib tahu juga bahwa akreditasi itu mekanismenya seperti ini. Pertama, Bapak Ibu pengelola jurnal ini mendaftar di Arjuna. Nah, untuk mendaftar di Arjuna, sebelumnya harus mendaftar dulu di Garuda. Jadi urutannya gitu, daftar Garuda, daftar Arjuna, nanti di Arjuna itu add jurnalnya itu nanti masukin ISSN. ISSN ini filternya dari Garuda. Jadi kalau nggak ada di Garuda, ya pasti ditolak di sini, di sekretariat istilahnya. Ketika Bapak Ibu mengajukan akreditasi itu nanti diharuskan melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri itu ya Bapak Ibu menilai jurnalnya diri sendiri berdasarkan instrumen yang ada di Arjuna itu. Nah, nilai evaluasi diri inilah yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Karena menentukan asesor mana ini yang akan memeriksa jurnal Bapak Ibu. Kalau evaluasi dirinya di atas 70, berarti yang kiri ya, kiri layar Bapak Ibu, maka jurnal Bapak Ibu ini akan diperiksa oleh 2 orang asesor substansi dan 2 orang asesor manajemen. Ini ada Pak Hasbullah, ini ada Pak Nasir, di sini ada Bu Prof. Martin di sini. Jadi perhatikan di sini. Kalau memang realitanya sepertinya ini nggak akan sampai Sinta 2 deh. Ya ini paling mampu juga di Sinta 3, Sinta 4, ya sudah. Saran saya jangan sampai di atas 70 dulu. Karena nanti menentukan siapa asesor yang akan menilainya. Kemarin banyak jurnal, di periode 2 kemarin, banyak jurnal yang belum keluar hasil akreditasinya, itu karena pasangannya belum lengkap. Keempat-empatnya ini belum lengkap, jadi ditinggal. Diikutkan di akreditasi periode 3 nanti. Ya karena 4 orang ini yang selesai 3, ya tetap aja nggak dikeluarkan nilainya. Berbeda dengan 2 orang yang sebelah sini kan kalau 2 orang relatif biasanya pasangan selesainya ini potensi nggak selesainya ini lebih rendah daripada 4 orang kan. Kembali ke sini. Sekali lagi ketika jurnal Bapak Ibu itu evaluasi dirinya di atas 70, maka akan diperiksa oleh asesor substansi 2 orang, asesor manajemen 2 orang. Berbeda ketika jurnal Bapak Ibu dilakukan evaluasi diri dan hasilnya di bawah 70, maka yang memeriksa adalah
2 orang asesor saja. Ada yang nyebutnya evaluator, ada yang nyebutnya asesor, sama aja sebenarnya. Yang masing-masing asesor atau evaluator ini, ya dia substansi dan manajemen sekaligus. Yang ini substansi dan manajemen sekaligus. Ada yang nanya biasanya, kenapa angka yang diambilnya 70? Ini batas angka Sinta 2 di sini. 70 ke atas itu Sinta 2, Sinta 1, 70 ke bawah itu Sinta 3 sampai Sinta 6. Jadi ini yang perlu diperhatikan sebagai strategi nanti evaluasi diri, mumpung belum jauh. Nah, yang paling mudah, ini yang paling mudah. Yang paling menurut saya bisa dijadikan strategi oleh Bapak Ibu. Upgrade ke peringkat cukup setelah 1 nomor. Saya di sini mengelola jurnal wawasan Sinta 2 dan baru saja beberapa bulan, belum sampai 4 bulan, 5 bulan, saya mengambil alih jurnal religius, saya editor in chief-nya. Jurnal religius itu Sinta 4 pada waktu itu. Pada awalnya Sinta 4, karena memang misi akreditasi pertama, yaitu Sinta berapapun misi saya. Sinta berapapun. Yang penting ketika sudah terakreditasi, nanti saya bisa lakukan reakreditasi. Apa yang diperiksa ketika reakreditasi? 1 nomor terakhir, lebih enak saya. Daripada saya harus merekonstruksi 2 tahun sampai babak belur, mending ya rekonstruksi tetap dilakukan tapi nggak sampai energinya habis, tapi nanti energi saya habiskan untuk mengawal untuk satu edisi berikutnya. Karena satu edisi ini berikutnya, berarti ini ya, mudhore ya, future, maka saya bisa mengawalnya ya dari sini. Yang namanya mempersiapkan akreditasi itu, ya harusnya ketika syaratnya 2 tahunnya, startnya hari ini untuk 2 tahun ke depan. Bukan sekarang akreditasi, kita mengoprek-oprek 2 tahun ke belakang, itu lebih sulit nantinya. Agak banyak lah yang dulu kita nggak ngerti, dulu apa. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki kalau ke belakang. Tapi nggak apa-apa, ke belakang itu tetap kita lakukan, tapi misinya sesuai dengan misi kegiatan ini, yaitu pertama, yang penting terakreditasi, kedua, dosanya diampuni, dosa pengelolaan 2 tahun itu. Karena ketika kita sudah terakreditasi, udah dihisab, maka nggak akan diperiksa lagi yang sudah dihisab itu. Yang akan diperiksa ketika kita melakukan reakreditasi, ini cukup 1 edisi terakhir. Dan itu yang saya lakukan di Fakultas Usuluddin, 3 jurnal sudah Sinta 2, itu saya melakukan itu. Akreditasi pertama, karena terlanjur banyak hal-hal yang dulunya kita nggak mengerti, yang penting terakreditasi saja. Akreditasi benerannya, dalam tanda kutip ya, itu adalah 1 terbitan yang menurut saya paling bagus. Maka saya kawal terus edisi itu. Dan alhamdulillah kalau di sini berhasil. Maka Bapak Ibu silahkan, saran saya yang memang sudah memenuhi syarat, lakukan saja akreditasi di periode 3 ini. Nanti awal 2021 kita lakukan akreditasi lagi dan misinya itu adalah Sinta 2 yang 2021. Kalau yang sekarang kalau memang realitanya masih banyak kesalahan, kekurangan, ya misi kita adalah yang penting terakreditasi dulu. Nah, kegiatan kita di Kemenag ini, di Diktis ini sebenarnya di tim manajemen ini ada 5 tema. Kegiatan kita yang pertama ini hari ini adalah sebenarnya mereview OJS dan ISSN. Jadi kalau di unsur penilaian yang banyak itu, kita hanya fokus di penamaan dan Pranata Penerbit dulu saja. Karena nanti kelengkapan OJS ini di kegiatan pertemuan kedua, pertemuan ketiga kita nanti ada indeksasi, pertemuan keempat kita nanti ada penyuntingan dan manajemen. Ini nanti bisa kita lebih bahas lebih dalam lagi. Dan nanti ada juga penyebarluasan dan keberkalaan. Jadi nanti kita enak fokusnya. Hari ini kita hanya membahas kebijakan akreditasi. Kalau saya tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah penamaan jurnal ilmiah dan Pranata Penerbit. Yang ini juga tadi sudah disinggung oleh Mas Faisal. Jadi saya tambahkan sedikit saja bahwa penamaan ini kan nama jurnal ini harus konsisten di semua posisi. Di sini, di header, di cover kalau ada, dan di artikelnya. Di artikelnya kan di halaman pertama itu seringkali mencantumkan juga penamaan. Nah, ini kalau dilihat dari sini penamaannya
ada yang berbeda-beda. Silahkan cek di ISSN-nya dan namanya semua seragamkan. Semua posisi, dimanapun, di kebijakan manapun. Panduan penulisan kalau nyebut ada nama jurnal, samakan. Publication ethic kalau nyebut ada nama jurnal, samakan. Dan lain-lainnya. Karena ini menentukan juga akreditasi. Jadi di akreditasi itu, ini, yang pertama kali dihisap, yang pertama kali ditanya adalah penamaan. Jangan sampai pertanyaan pertama, asesor ini udah males duluan. Mau ngecek nama aja kesulitan. Contohnya kesulitan itu misalnya nama beda-beda. Ini di atasnya Jurnal Tarbawi, Jurnal Penelitian Pendidikan. Di sini Jurnal Penelitian Islam dan Isu-isu Kontemporer. Nah ini mulai nih, asesor ini moodnya turun ini. Pengennya kita kan yang kita periksa itu, yang diperiksa asesor itu semuanya itu lengkap gitu. Dan itu pertama nama udah beda, kemudian tersedia link seperti ini apa sangat disukai asesor ini. Jadi untuk memeriksa ini nama yang benernya yang mana sih dari berbeda-beda itu, asesor kan tinggal klik saja. Jadi enak ini. Dan tinggal kliknya pun yang pertama ini nggak link ke page yang betul, yang ini yang online baru yang betul. Jurnal Penelitian Tarbawi, Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial. Beda. Mungkin ini betul, coba di PDF. Jurnal yang lainnya bisa diperiksa sendiri dulu. Barangkali nanti kita lebih banyak untuk diskusi sisanya. Yang penting cara meriksanya bisa beda. Di beberapa tempat penamaan jurnal Tarbawi ini beda-beda. Pasti asesor akan memberi komentar mengenai temuan-temuan ini. Coba jurnal JRTI. Ini bukan ini ya, tadi saya hanya random saja. Nah ini menyulitkan asesor nih, harusnya ada linknya kan enak. Jadi asesor kalau nggak ada linknya kan harus ngopi, cari di sini namanya bener atau enggak. Nama jurnalnya dipanjangkan, baru dalam kurung JRTIE. Ini agak mirip, ini beda, nggak ada dalam kurungnya. Ini beda, JRTI-nya dibalik, dan lain-lain. Jadi dua jurnal yang saya temukan ini berbeda-beda. Sama berarti kayak yang tadi. Untuk arsipnya saya cek satu artikel. Ini prinsip kerja asesor. Ini pun berbeda pula. Sama, dua jurnal ini berbeda-beda. Jadi sekali lagi dalam pertanyaan mengenai penamaan ini, pastikan semua nama itu sesuai dengan KTP-nya, ISSN-nya. Baik ISSN LIPI atau ISSN yang di Paris itu, portal itu boleh juga di-linkkan ke sana. Nah, tinggal nanti kalau sudah sama kan kita asesor itu tinggal ngecek aja namanya sesuai dengan instrumen-instrumen ini. Oke, gampang ya penamaan. Yang kedua adalah kelembagaan penerbit. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Faisal. Asesor hanya akan membuktikan di sini, di halaman pertama, ini ada statement yang menyebutkan bahwa jurnal ini diterbitkan oleh siapa. Ini mungkin dikelola, ini bisa diartikan dengan diterbitkan, jadi ini sudah oke. Tapi kalau bisa sih, kalau memang redaksinya diterbitkan, oh ini ada ya, Prodi, ya. Oh ini mas sejarah. Langsung saja sih dikelola dan diterbitkan. Takutnya yang mengelola dan yang menerbitkan berbeda kan bisa jadi ada yang seperti itu. Jadi redaksinya mending jelas sekalian. Itu harus di deskripsi, minimal di deskripsi itu muncul statement penerbit itu. Ini diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah. Nah ini sudah betul. Jadi hanya akan mencari statement ini. Kalau statementnya sudah ketemu, baru asesor itu akan memberikan nilai. Tadi semuanya diterbitkan oleh perguruan tinggi, ada yang prodi, ada yang fakultas, itu nilainya sama 2. Tapi kalau mau naik 3, ya kita harus kerjasama dengan asosiasi profesi ilmiah. Titik tekannya ya, sekali lagi, organisasi profesi ilmiah. Profesi ilmiah itu berarti
Kalau di bidang hukum berarti advokat, asosiasi pengacara, asosiasi hakim, dan lain-lain. Di bidang ekonomi mungkin asosiasinya ada. Jadi ada teman dia kerjasama dengan RJI. Ini mohon maaf ya, RJI itu bukan asosiasi profesi ilmiah. Di sana itu ya perkumpulan ya profesinya profesi pengelola jurnal. Pengelola jurnalnya ya bukan ini yang dimaksud, itu pengelola jurnal dalam artian manajemennya, manajemen mengelola jurnalnya sebenarnya. Jadi salah ya, ya boleh kerjasamanya boleh maksudnya, tapi nggak bisa sampai menaikkan ke tahap ini. Ada juga yang kerjasama dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia. Ya boleh kerjasamanya, itu bagus, sangat bagus, saya anjurkan untuk kerjasama. Tapi kalau kita kerjasama kemudian kita mengklaim dapat nilai 3, ya itu bukan asosiasi yang tepat kalau kita melihat redaksi ini. Tapi kok ada yang teman dengan kerjasama dengan asosiasi profesi seperti yang tadi saya sebutkan salah itu, nilainya kok jadi 3? Ya berarti di sana ada syafaat kan. Minimal kita bahasa redaksi ini kita tetapkan saja. Kalau memang asosiasi profesi ya profesi. Tapi kalau nggak ada, adanya yang kayak tadi asosiasi pengelola ya semoga dapat syafaat lah minimal kan kayak gitu. Tapi ya tetap kita yang fokuskan kalau memang niat ke sini ya di sini. Duh susah kerjasama, ya udah nggak usah kerjasama kan. Kan diterbitkan prodi juga udah nilainya 2. Ini nggak kecil 2 itu. Bedanya hanya 3. Untuk dapat 3, bedanya hanya 1. 2 ke 3 itu 1. Untuk dapat MOU harus ke Jakarta, harus lain-lain. Nah, yaitu ya udah kalau menyulitkan mah nggak usah dulu, nanti aja. Oke, saya siap kerjasama. Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan berikutnya itu biasanya. MOU yang paling jelas. Nanti ditulis di sini. Bikin MOU, tadi sudah disampaikan bisa ditandatangani Pak Rektor atau Warek-Warek atau LP2M, pokoknya yang mewakili universitas. MOU-nya nanti dengan organisasi profesi ilmiahnya di tingkat pusat, bukan cabang kabupaten kotanya masing-masing. Dengan tingkat pusatnya, nanti bikin MOU. MOU-nya di-scan, unggah di Google Drive, linknya kita masukkan misalnya di deskripsi sini nanti. JRTIE diterbitkan oleh Program Studi PAI FTKYN Pontianak bekerjasama dengan Asosiasi Guru Agama Islam se-Indonesia dengan MOU nomor sekian. Nah, pas kalimat MOU bisa diklik, insert link ke Google Drive-nya dan bisa dibuktikan oleh asesor. Itu pertama, bisa dengan MOU. Yang kedua, bisa juga dengan website. Misalnya Asosiasi Guru Agama Islam se-Indonesia-nya itu punya website. Bikin saja satu page di website itu yang menyatakan bahwa asosiasi tersebut memang kerjasama dengan jurnal ini dan di-linkkan website yang berisi page-nya tadi. Page-nya ya, jangan ke website-nya, tapi ke page khusus yang tadi, informasi tadi, di OJS kita. Ya sudah, itu dianggap bekerja sama nantinya. Dikuatkan lagi, boleh ada penguat. Penguatnya nanti di redaksi atau di reviewer itu ada nama-nama personalia yang afiliasinya asosiasi tersebut. Wah, ini makin kuat ini. MOU nggak sekedar MOU, tapi MOU-nya ada realisasinya, yaitu terbukti dengan adanya pengurus asosiasi yang menjadi editor dan reviewer di jurnal Bapak Ibu itu. Itu opsional sebenarnya. Tapi bagus untuk menguatkan kerjasama tadi. Barangkali itu sih yang saya coba fokuskan untuk sesi pertama ini. Nanti di sesi-sesi berikutnya ini akan lebih detail lagi di komponen-komponen yang lainnya. Mungkin saya lebih enak ke diskusi saja karena saya lihat di chat juga ternyata banyak pertanyaan. Nah, nanti Bapak Ibu tadi periksa ya. Ini jadi tugas di pertemuan pertama ini, nanti di evaluasi di pertemuan kedua nanti. Tugasnya lengkapi syarat-syarat akreditasi tadi, ISSN elektronik sudah ada dan dilingkan, itu tugasnya. Mungkin saya tulis ya di slide biar agak jelas. Sebentar. Ini biar ada feedback dari pertemuan pertama ini.
lengkapi syarat akreditasi. Syarat akreditasi itu kan tadi ada beberapa hal tadi, ISSN. Di deskripsi munculkan ISSN. ISSN-nya linkkan dengan profil ISSN di LIPI. Syarat yang kedua adalah doi, lengkapi doi-nya. Koordinasikan dengan pengelola doi di institusi Bapak Ibu masing-masing dan aktivasi. Berarti di sini ya. ISSN, doi, etika publikasi. Silahkan Bapak Ibu cek masing-masing jurnalnya. Lihat sudah ada etika publikasi atau belum. Kalau belum, lengkapi. Ngisinya gimana? Boleh nyontek jurnal yang ada yang menurut Bapak Ibu bagus. Jangan lupa dimodifikasi. Jangan sampai copy paste tanpa disesuaikan kembali. Yang keempat tadi itu apa? Syarat bersifat ilmiah kita lewat saja dulu karena nanti bisa dicek di yang lainnya. Yang berikutnya itu adalah berumur 2 tahun. Kalau ini sih pasti sih sudah. Setahun minimal 2 kali terbit. 1 kali terbit minimal 5 artikel. Tapi dari syarat ini kayaknya 3 teratas ini bisa difokuskan. Karena nomor 4 ini saya yakin sudah difilter oleh panitia bahwa yang ikut kegiatan ini sudah memenuhi syarat ini. Tapi nggak ada salahnya Bapak Ibu cek kembali. Jadi ini tugasnya ya. Nah, syarat ini nanti bisa dielaborasi di pertemuan berikutnya dengan kelengkapan. Pertemuan berikutnya itu kan kelengkapan website. Nanti kelengkapan itu salah satunya ini juga. Jadi jangan sampai pas memeriksa kelengkapan justru syaratnya sendiri diabaikan. Jadi ini nanti dijadikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Nanti saya pesan juga di trainer di kelas ini, yang berikutnya barangkali saya pindah ke kelas yang lainnya, tapi kayaknya Mas Faisal masih di kelas ini, nanti Mas Faisal bisa memeriksa ulang syarat ini. Bisa ditulis di kertasnya masing-masing, di laptopnya masing-masing mengenai kekurangan-kekurangan ini. Ketik misalnya doi di pertemuan berikutnya belum juga diselesaikan, ya maka ditandain dulu. Semoga di akhir pertemuan bisa diselesaikan juga. Mungkin itu Bang Hasbullah, mungkin bisa ke sesi tanya jawab dulu agar bisa lebih menangkap masalah-masalah yang real di pengelolaan jurnal terkait. Fokus kita hari ini terkait dengan syarat akreditasi, terkait dengan penamaan jurnal, dan terkait dengan penerbit. Itu aja. Silahkan saya kembalikan ke Bang Hasbullah. Baik, makasih Kang Busro, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Jadi sesuai target daripada kegiatan ini adalah untuk kegiatan ini selesai, kita berharap 100 jurnal yang mengikuti PAJ semuanya submit berada di peringkat manapun di Sinta. Jadi menyajikan kelengkapan-kelengkapan yang harus disiapkan ya, dan itu dijadikan tugas untuk Bapak Ibu karena untuk akreditasi kalau syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka dia tidak akan lolos DES. Kalau tidak lolos DES maka dia tidak akan masuk kepada wilayah penilaian. Nah, jadi alurnya seperti itu. Baik, tadi saya lihat ada yang raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, Pak Sukma. Oke, Pak Sukma silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Hasbullah. Perkenalkan saya Sukma, editor dari Jurnal Prada dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdul Rahman, Kepulauan Riau. Nah, ingin saya tanya Kepri, Pak. Ingin saya tanyakan ini, Pak. Kami kemarin sudah submit ke Arjuna untuk akreditasi jurnal. Nah, lalu ketika kami submit, poinnya itu masih di bawah 70. Nah, terus tidak lolos Dex Evaluation dengan alasan nama jurnal tidak tidak sama dengan yang ada di SSN LIPI, dan etika publikasi kami belum mengikuti standar COPE. Nah, itu pertama. Lalu kami perbaiki, terus kami submit lagi.
Namun kali ini untuk menarik perhatian dengan niatan seperti itu, kami nilainya kami overestimating. Jadi overestimation maksudnya nilainya 82, Pak. Jadi kan jadi 4 kan yang evaluatornya. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, apakah bisa diperbaiki, Pak? Apakah bisa diperbaiki atau kita boleh submit lagi gitu? Karena mengikuti nasihat dari Pak Busro tadi, yang penting kita di bawah 70 masuk Sinta dulu, nanti satu edisi kita reakreditasi dengan perbaikan maksimal di edisi terakhir. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Mungkin kalau ini biar saya yang jawab saja. Jadi ini Prada ya, kebetulan beberapa kali ke Kepri, tapi tidak konteks jurnal, konteksnya lebih kepada reviewer penelitian. Jadi kalau pengalaman ya, kalau nama tidak sama, jadi seperti yang dikatakan Busro, jadi idealnya ISSN itu link ke LIPI, jadi namanya wajib sama. Jadi itu di istilah kita di asesor namanya akte lahir. Akte lahir ya Pak ya, jadi akte lahir, maka dia wajib sama, tidak boleh tidak sama. Nah, kalau tidak ada perubahan itu kan tidak ada masalah, tinggal menyamakan saja sesuai dengan LIPI. Nah, tapi kalau sudah Bapak submit ulang ke 82 itu kan Sinta 2. Sinta 1 itu kan 85 ke atas. Nanti Kang Busro bisa ditambahkan. Itu tidak bisa ditarik ulang, kecuali nanti dinyatakan tidak lolos DES. Kalau dinyatakan tidak lolos DES oleh sekretariat, baru bisa submit kembali. Tapi kalau sudah disubmit, tunggu saja takdirnya. Jadi kalau dinyatakan lolos DES, maka saya tidak tahu, mungkin Bapak bisa komen apakah sekarang di Arjuna itu sudah muncul dinyatakan lolos DES atau belum misalnya DES, maka dia akan masuk ke wilayah penilaian substansi, dan ke wilayah substansi itu artinya dia dikirim kepada 4 asesor, 2 asesor konten, 2 asesor manajemen. Biasa di konten kalau agama itu kita ada 9 orang, ada Pak Makin, ada Pak Niam, ada Pak Nasir, saya, dan itu yang agama, yang sisanya ada psikologi dan filsafat. Nanti kalau di manajemen ada banyak, mulai dari PTKIS ataupun dari non PTKI. Nah, jadi itu tidak bisa ditarik Pak. Jadi kalau sudah submit ya selesai, tunggu takdir saja. Kecuali tidak lolos DES. Kalau tidak lolos DES, Bapak bisa evaluate kembali seperti saran Kang Busro. Ya menapak dulu lah, kalau tidak begitu yakin, biarlah Sinta 4, tetapi kita berstrategi. Next, ke depan kita cukup memperbaiki 1 nomor untuk naik ke Sinta 2. Strategi ini banyak kita lakukan. Salah satu yang berhasil lagi ini adalah religius. Saya mengikuti religius. Saya sempat diminta menjadi KPO religius, meskipun belum pernah bertugas ya. Saya baru bertugas di wawasan itu. Oke, kamu semua monggo ditambah, ini sama-sama pengalaman kita di asesor. Ya, jadi itu tadi betul juga, kalau sudah diajukan itu nggak bisa ditarik lagi kecuali dengan permintaan khusus dan ada kejadian apa dan bisa diterima oleh sekretariat. Tapi kalau tadi itu ya sudah saja sih. Justru Bapak itu harusnya lebih harus berbangga hati. Yang meriksanya profesor-profesor 4 orang, nanti catatan reviewnya lebih komprehensif. Nggak apa-apa. Lebih ngeri tapi. Lebih ngeri, dan itu jadi modal untuk Sinta 2 nanti reakreditasi. Itu boleh juga kayak tadi, nggak sesuai saran saya itu boleh kayak tadi. Saya mah nggak apa-apa, sama asesor dibantai juga. Yang penting komentar reviewernya itu saya ambil untuk dijadikan referensi perbaikan di reakreditasi berikutnya. Nggak apa-apa sih, tunggu takdir saja, betul kata Bang Hasbullah tadi. Oke, jadi terima kasih Pak. Sekarang dengan sistem Arjuna yang baru itu berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya asesor berikutnya tidak bisa melihat komen asesor sebelumnya. Nah, kalau sekarang asesor, andai kata Bapak di asesor kali 4 ini ada catatan. Katakanlah mungkin next, wallahu alam, katakan tidak tercapai di Sinta 2, tercapai di Sinta 4 atau Sinta 5 misalnya. Itu kan ada catatan. Tugas pertama Bapak adalah memperbaiki sesuai catatan tersebut. Next akan maju sekali lagi, asesor berikutnya akan memperhatikan apa catatan-catatan yang dibuat oleh asesor itu sudah diperbaiki atau belum. Jadi kita pedomannya jauh lebih nampak lah gitu. Ibarat kita mengarungi sesuatu, kompasnya itu clear ya. Jelas apa yang akan kita perbaiki itu lebih. Jadi sebenarnya ada baiknya. Jadi catatannya menjadi full karena dia ada 4 catatan yang akan diterima dari 2 asesor konten dan 2 asesor manajemen. Jadi seperti itu Pak Sukma. Ini
Ini saya lihat di kelas A ini ada 2 dari Kepri, ada Perada dan ada Perahu ya. Oh gitu ya. Iya, Perahu Traju, Pak. Traju, Pak, Traju. syariah. Salah sebut saya. Oke, silakan Bapak Terima kasih, Pak. yang lain. Monggo. Jika ada pertanyaan silakan. Oh ya, Pak Muksin, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musin, saya pengurus jurnal Al-Munir, IN Palu. Yang saya tanyakan ialah, karena kami kan menerbitkan sudah 2 tahun, akan tetapi ISN itu yang muncul nanti volume 2 nomor 1. Artinya setelah setahun terbit. Nah, yang pertanyaannya ialah, apakah dia terhitung sudah 2 tahun meskipun tanpa ISN, atau menunggu lagi tahun berikutnya ketika terbit ISN sehingga menjadi dia 2 tahun begitu? Bisa mengerti nggak, Pak? Oke. Bisa dimengerti. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Betul. Bisa langsung saya respon ya. Jadi ada beberapa kasus. Dulu awal-awal yang namanya umur 2 tahun itu dihitung sejak ISSN elektronik. Dulu. Nah, ketika memberlakukan itu, ternyata jurnal yang mendaftar ke Arjuna itu sedikit. Karena kebanyakan baru mengurus ISSN belakangan-belakangan. Dan yang mengajukan itu lagi. Jadi dia pengen naik kelas. Jadi nggak menjaring jurnal-jurnal baru. Sangat sedikit jurnal baru. Beberapa tahun ini 2 kali ya, seingat saya 2 kali periode akreditasi itu, syarat itu mulai dilonggarkan. Yang penting hari ini ketika mau mengajukan akreditasi itu pertama sudah berumur 2 tahun dilihat dari print ISSN-nya, walaupun ISSN-nya baru aja terbit tadi pagi, itu tetap diproses. Ada kasusnya beberapa jurnal yang tetap diproses. Jadi kayaknya periode ketiga ini pun masih menggunakan pola yang kedua tadi. Umurnya yang penting pertama sudah 2 tahun, nggak ada bolong-bolong, sudah terpenuhi syarat semuanya, dan ISSN-nya ketika mengajukan itu sudah terbit, walaupun terbitnya baru saja tadi malam, baru saja tadi pagi atau kemarin. Itu mungkin yang dimaksud pertanyaan, Pak ya? Ya. Makasih, Pak. Oke. Baru Pak, saya mau tanya lagi. Satu lagi, Pak. Punya ISN yang terbit duluan, ISN-nya, bukan PISN-nya, bukan print-nya. Itu nggak masalah, Pak? Iya. Nggak ada masalah itu. Yang Pak wajibnya itu ISSN, print itu nggak diterbitkan juga nggak apa-apa dalam akreditasi. Baik, tidak ada masalah ya Pak Musin. Jadi yang penting itu buat akreditasi online ini bukan PP, itu choice sifatnya. Jadi ada boleh, tidak ada boleh. Jadi yang dimaksud Pak Busro tadi, andai kata ini jurnal udah tua, lahirnya P, E-nya terlambat, katakanlah E-nya baru seminggu terbit, sementara kita mau tanya ke belakang, bolehkah? Pertanyaan itu lazim diajukan di setiap pertemuan, dan Pak Lukman berkali-kali menjelaskan itu dimaafkan, tidak ada masalah. Artinya oke, gitu ya. Nah, jadi bagi yang belum punya E, silakan urus E. Bagi mana tahu kita berkesempatan beramai-ramai menyerbu menjelang 30 September, Pak Busro ya, Pak Faisal, kita support semuanya. Yang penting manajemennya kita baiki dalam minggu ini, next minggu depan kita semuanya maju gitu kan di level manapun. Nah setelah itu tahun depan kita perbaiki untuk 1 nomor saja. Bagaimana kita bisa semuanya naik di Sinta 2 dan seterusnya. Jadi kita berjibaku dalam 1 nomor itu berdarah-darah lah pokoknya gitu kan Pak Busro ya. Gimana caranya betul-betul serius lah gitu kan. Jadi kita korbankan dulu 4 nomor untuk mengambil tiket dan untuk mendapatkan 1 nomor ke tahap yang lebih baik begitu. Baik, silakan ada Bapak Ibu yang lain ingin share, berbagi atau yang lainnya, monggo dipersilakan, raise hand atau bersuara lah begitu. Silakan, mana tahu tak kelihatan. Kalau nggak ada, saya coba jawab yang di chat ini, barangkali butuh direspon. Silakan. Ada dari Ibu Niswati Nurul, ini mengenai bagian reviewer atau editor, baru diberikan Google Scholar, Scopus ID, apa perlu ditambahkan juga Sinta ID dan lain-lain. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Faisal. Jadi prinsipnya gini, prinsipnya dulu, jadi jangan sampai kita salah mengartikan, jadi yang diambilnya itu langsung ke hukumnya, langsung ke terakhirnya saja. Kata orang itu editor harus punya Scopus ID. Salah, saya bilang salah.
logikanya dulu, mohon Bapak Ibu pahami bahwa pengelola jurnal, editor maupun reviewer sebaiknya idealnya adalah pernah publikasi. Itu ya logikanya ininya, karena kita pengelola jurnal itu mau mengurusi tulisan orang, maka kita pun idealnya pun pernah mengurusi tulisan diri sendiri. Jadi pernah publikasi. Bukti pernah publikasi berarti dibutuhkan CV kan. Nah, CV itu bisa dalam bentuk Google Scholar, bisa dalam bentuk Scopus, bisa dalam bentuk Sinta, bisa dalam bentuk ORCID. Nah, kalau udah nyampe sini logikanya jadi nyambung. Maka ketika editor dan reviewer itu memiliki salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat dari yang tadi-tadi itu silahkan disebutkan semuanya. Satu pun nggak masalah. Yang penting bahwa publikasinya itu bisa ditelusuri oleh orang lain, baik pembaca, karena ini kan menentukan reputasi jurnal. Ini yang ngelolanya siapa, ataupun asesor dalam hal asesmen akreditasi tadi. Tapi kalau mau rada pragmatis juga ya minimal kalau punya Scopus, Scopusnya disebutkan karena ini untuk memudahkan asesor menilai kualifikasi yang bersangkutan. Jadi kualifikasinya ada nasional, ada internasional. Kalau Scopus itu udah bisa dipastikan internasional. Walaupun banyak perdebatan, kita lupakan dulu perdebatannya. Kalau memang sudah ada Scopus itu bisa dipastikan yang bersangkutan internasional. Google Scholar pun belum tentu juga lokal. Kalau di Google Scholar ada terbitan-terbitan jurnal internasional, ya tetap juga dianggap internasional kualifikasinya. Nah, tapi untuk memudahkan asesor, itu asesor kalau udah lihat ada di Scopusnya itu biasanya menghitungnya jauh lebih mudah. Kalau ada Google Scholar-nya berarti mereka harus buka, kemudian dibaca satu-satu isian-isian dari profil Google Scholar itu. Intinya kalau memang mau ditambahkan semuanya, yang penting tetap rapih dalam menampilkan ID-ID tadi, ya itu dibolehkan. Kalaupun hanya perwakilan Scopus saja dan Google Scholar saja, atau dua-duanya saja, ya itu juga nggak masalah. Jadi nggak harus hitam putih seperti apakah harus tiga-tiganya dan lain-lain. Selanjutnya masih dari Bu Niswatin, abstracting dan indexing itu dalam satu menu ya Pak katanya. Oke, ini baiknya memang kan biasanya orang dipasang di footer atau di sidebar. Itu penting untuk dilihat di halaman depan, itu boleh. Boleh juga nanti tambahan selain di footer atau di sidebar, tambahkan juga satu menu tersendiri, page tersendiri di OJS 2 ataupun OJS 3 bisa membuat dari page static page. Bisa dibuat di sana, bisa logo-logonya dicantumkan di static page ini, atau bisa juga diurutin aja. 1, Scopus, 2, DOAJ, linkan itu boleh seperti tadi. Contoh saya juga kalau nggak salah wawasan ini saya buat page tersendiri karena di Arjuna itu dia meminta halaman indexing tersendiri tapi nggak ada tanda bintangnya sih. Artinya kalaupun nggak dibuat pun nggak diisi pun sebenarnya tetap bisa dilanjut ke proses berikutnya. Tapi kalau mau dibuat bisa pakai page static page nih, bisa dibuat kayak gini aja biar ringan. OJS 2, OJS 3 bisa melakukan hal ini. Selanjutnya ini ada lagi, biar terjawab, nggak penasaran. Nanti ingatkan kalau waktunya habis, karena ini harus tepat waktu. Ya. Izin bertanya, dalam proses pendaftaran E dan PISN tidak mencantumkan jurnal inisial, lalu di OJS dimasukkan jurnal inisial, apakah tidak masalah? Di ISSN memang tidak diharuskan mencantumkan inisial dan abbreviation, karena nggak ada kolomnya juga di form pendaftaran ISSN itu. Tapi di OJS ada kolomnya. Inisial ini nanti kepake untuk aktivasi doi, jadi wajib diisi di OJS-nya. Inisial itu singkatan yang tidak ada aturannya. Busro inisialnya B, boleh. Inisialnya U, boleh. Inisialnya S, boleh. Inisialnya R, oh boleh. Jadi inisial itu bebas, Bapak Ibu buat inisial sendiri. Nanti biasanya kaitannya dengan pola doi, nantinya itu kepake di pola doi. Sedangkan ada lagi singkatan yang lain di OJS itu ada yang disebut abbreviation. Abbreviation ini singkatan yang ada aturannya. Jurnal itu nggak bisa disingkat jadi jur. Harus J titik. Itu ada aturannya di ISSN internasional, bisa pakai Mendeley juga, itu bisa membantu itu mencari abbreviation-nya. Kalau nggak salah sih saya buat tutorial khusus mengenai ini di blog saya, nanti bisa ditambahkan. Tapi
intinya boleh, nggak dicantumkan ketika daftar ISSN, oh memang nggak ada juga kok. Tapi di OJS saran saya tetap diisi. Dan selanjutnya dari Muhammad Safaru, bla bla bla, untuk stat counter yang dihitung all data atau kunjungan hariannya. Stat counter yang dihitung adalah, ini sebenarnya nggak dibahas hari ini, tapi karena sudah ditanyakan, nggak apa-apa. Ini contoh stat counter ya. Jadi yang, kan ada yang pakai flag counter, itu boleh, flag counter, kemudian histat itu boleh, tapi itu sifatnya penambah saja. Yang wajib menurut saya harus ada stat counter ini, karena pertanyaan akreditasi itu yang ditanyakan adalah pengunjung unik. Nah, yang bisa menghitung pengunjung unik, rata-rata pengunjung unik itu adalah stat counter. Ini kalau di sini rata-rata pengunjung uniknya 112. Tapi di kalangan asesor itu ada semacam apa ya? Ya syafaat lah. Tuh, pengunjungnya kecil, cobalah diganti, jangan last 7 days, kita ganti jadi 30 hari terakhir. Yang terbanyak. Oh, nambah kecil, ya sudah yang tadi saja. Kalau nambah kecil, oh nambah gede, ya udah yang kita pakai yang ini. Jadi ini sebenarnya sih secara aturan itu rata-rata harian secara total di sini. Tapi kadang-kadang asesor itu diberi kelonggaran juga. Silahkan di sininya diatur. Barangkali ada di 12 pekan terakhir itu besar ya. Kita nilai pakai angka itu. Yang penting tetap ada dalilnya di sini, pakai yang mana. Nanti di komentarnya pun kita tulis. Berdasarkan temuan di stat counter pada 12 minggu terakhir, rata-rata pengunjung hariannya adalah 93. Kan gitu. Jadi itu ya komentarnya. Tapi ya tergantung asesornya juga. Kalau asesornya nggak mau menggunakan syafaat, ya nggak masuk juga nantinya. Ya doa saja sambil terus berdoa ini. Minta amalannya itu ke Bang Hasbullah, itu banyak itu. Selanjutnya, Pak Kiai. ya kan apa sih sumun bukmun kan biar buta lihatnya kan, dan tuli kan jadi gede semua. Bukmun. Kacau. Apalagi nih? Oke, untuk jurnal Sinta 2 apakah semua artikel harus berbahasa Inggris, Arab atau PBB lainnya? Untuk Sinta 2 harus mencapai poin 70 minimal, itu jawabannya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, itu poin-poin tersendiri. Ada penilaiannya sendiri tentang bahasa, jadi tidak menentukan ketika berbahasa Inggris jadi Sinta 2, tidak menentukan, karena semua pertanyaan itu ada poinnya. Bahasa adalah salah satu poin pertanyaan dalam akreditasi. Bahasa Inggrisnya jelek misalnya, ya nilainya 0, ya nggak masalah. Misalnya poin maksimal dalam bahasa itu 3, ya sudah, kalau kita dapat 0, kehilangan poin 3, tapi poin yang lainnya maksimal. 100 kurangi 3, 97, tetap Sinta 1. Jadi, ya sebaiknya bahasa bener lah ya, sama bahasa kan dibaca orang. Maksudnya, dalam memahami sebuah akreditasi itu jangan parsial tadi. Kalau bahasanya nggak Inggris, nggak Sinta 2, ya nggak gitu juga. Karena berdasarkan poin per poin tadi. Oke, saya baca lagi. Sinta 2 boleh full text dalam bahasa Indonesia. Oh, ini sudah dibahas sama Pak Faizal. Oke. Oh, ada yang salam. Waalaikumsalam. Mbak Busro, bagaimana kalau doi yang diaktifkan itu mulai dari tahun 2018 edisi kedua dan 2020 edisi 1? Apakah itu bisa untuk akreditasi? Kalau pertanyaannya langsung ke akreditasi, ini berarti pragmatis banget di akreditasi, ya minimal yang dijadikan dicek itu yang syarat tadi itu 2 tahun itu ya diaktifasi semua. Tapi kalau Bapak Ibu lihat agreement kita dengan Crossref, harusnya semua artikel itu diaktifasi. Jadi jawaban saya seperti itu. Apabila publisher ISSN, ISN, dan home semuanya tidak sama, apakah mempengaruhi penilaian? Kalau hanya publisher sih nggak masalah. Yang jadi pengaruh penilaian itu penamaan. Publisher mah itu wajar, sebuah jurnal itu ditransfer itu. Jurnal registernya Pak Faizal, misalnya di IAIN Salatiga nggak dikelola, saya ambil alih di UIN Bandung, saya ganti publishernya. Kan bisa jadi kayak gitu. Jurnal Usuluddinnya Pak Hasbullah, di sana nggak dibiayai, sini pindah ke UIN Bandung, dibiayai. Kan bisa kayak gitu. Jadi publisher itu bisa jadi ganti-ganti. Itu wajar. Tapi penamaan itu harusnya tetap. Saya dulu tinggal di Cirebon, namanya Busro, KTP-nya itu Cirebon alamatnya. Sekarang pindah ke Bandung karena istrinya orang Bandung, kerjanya di Bandung, namanya ya tetap Busro. Alamatnya ya tinggal ganti aja jadi Bandung. Kan nggak masalah kan? Aman. Tinggal ganti-ganti aja.
Baik, masih ada 5 menit. Silakan 5 menit. Oke, sepertinya ada terakhir ini, apakah Trindex 2 sangat mempengaruhi untuk menuju Sinta 3 atau Sinta 2? Jawabannya sama kayak yang tadi, tidak mempengaruhi. Karena yang mempengaruhi Sinta 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah poin penilaian secara keseluruhan. Trindex 2 adalah salah satu poin penilaian, salah satu. Nggak Trindex 2, ya nilainya 1 misalnya, ya tetap Sinta 2, tetap aja bisa tetap Sinta 1. Kalau memang poinnya secara keseluruhan itu mencapai poin minimal dalam akreditasi tadi. Ya mempengaruhi, ya jelas, nambah poin 1 atau 2 kan. Tapi kalau yang lainnya poinnya kecil-kecil, ya nggak Sinta 2 juga, nggak Sinta 3 juga kan. Jadi jangan parsial seperti ini memahaminya, baca ulang akreditasi dari awal sampai akhir, itulah akreditasi itu. Chat sudah semua saya respon, monggo masih ada 5 menit atau bisa disudahi, saya kembalikan ke Pak Hasbullah. Nanti saya share chatnya juga di grup. Ya. Baik, Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum di-close oleh Mas Aklis. Silakan. Kalau ada yang masih ditanyakan terkait overview ya. Hari ini lebih kepada overview dan penekanan pada bagian-bagian tertentu, dan ke depan tentu kita berharap lebih menukik kepada bedah OJS-nya. Jadi mungkin item per item yang harus diperbaiki berkaitan dengan editor, editorial board, berkaitan dengan reviewer, publication ethic, author guideline, indexing, dan seterusnya. Jadi ke depan tentu kita berharap Pak Faisal bisa mempersiapkan catatan-catatan kalau bisa melingkupi keseluruhan jurnal itu baik, tetapi paling tidak teman-teman yang meminta di grup mohon dilayanilah. Saya melihat ada beberapa teman-teman yang meminta jurnalnya untuk dibedah secara khusus. Misal kemarin ada Perada, ada Kalab, ada beberapa yang bisa Pak Faisal cek di grup kita, di grup PAJ. Jadi next itu teman-teman yang lain mungkin bisa menjadi contoh ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Nuraini dari Studi Agama. Nggak ada PSSN tapi ada ISS, nggak ada masalah Bu ya, nggak ada masalah. Jadi untuk ukuran akreditasi hari ini yang terpenting adalah ISSN. PISSN itu sifatnya adalah pilihan, jadi tidak hukumnya wajib. Jadi mau diurus monggo, tidak diurus juga tidak menjadi masalah. Jadi itu terserah kepada pengelolanya. Silakan saja, ini dari Studi Agama UIN Raden Fatah Palembang. Masih ada 2 menit. Kalau tidak mungkin saya kembalikan Pak, ke... tanya Pak. Silakan Bu Silviana. Silakan Ibu. Ini Pak, kemarin itu kan sudah mengajukan akreditasi jurnal. Tapi sudah saya cek ternyata ada perbedaan penerbit itu di EISSN, di ISSN sama di Home itu berbeda semua, Pak. Nah, ini apa mempengaruhi apa enggak untuk penilaian akreditasinya, Pak? Terima kasih. Kang Busro, silakan. Kang Busro. Oke, seperti yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan, penerbit itu yang dicek itu adalah di website penerbitnya. Di website dulu itu yang terbaru, karena kalau di ISSN itu penerbit yang dimaksud di sana adalah penerbit ketika diajukan ISSN-nya. Jadi bisa jadi dulu ketika diajukan itu diterbitkan oleh jurusan perbandingan agama, jurusan saya, sekarang jurusannya jadi studi agama-agama kan, maka di homepage di website itu yang kita tuliskan adalah penerbit saat ini. Jadi nggak apa-apa berbeda dengan penerbit di ISSN, halaman ISSN tadi, karena itu sangat wajar. Itu hanya perubahan nama, bisa lebih ekstrim lagi perubahan pengelola. Tadi jurnal Sultan Pak Hasbullah di ISSN diterbitkan UIN Suskaryau. Saya ambil alih di Usuluddin UIN Bandung, itu sangat mungkin, sangat bisa. Tinggal di homepage saya tuliskan bahwa jurnal ilmu Usuluddin diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nanti di history bisa juga saya tuliskan jurnal ini awalnya diajukan oleh UIN Suskaryau, tapi karena ada beberapa hal proses pengelolaan penerbitan dialihkan ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Intinya semua transparansi informasi di semua tempat. Nggak apa-apa berbeda, kalaupun ada yang nanya, kita bisa buat kunci jawabannya di history atau di deskripsi pun nggak masalah. Jadi itu mungkin Pak. Ya jadi Silviana ya, jadi manfaatkan history yang ada di web jurnal untuk menjelaskan banyak hal, termasuk mungkin
beberapa kesalahan, perubahan penerbit dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan untuk memberitahu asesor atau menginformasikan kepada para pembaca. Mungkin Mas Akhlis, saya pikir waktu kita cukup, kita sudahi pertemuan hari ini. Semoga teman-teman, Bapak Ibu, kita semua yang berhadir di Zoom ini dan begitu juga di kelas-kelas yang lain B, C, dan E, baik PAJ maupun JIP dalam lindungan Allah Ta'ala dan sehat-sehat selalu. Saya sebagai koordinator kelas A, mohon maaf untuk hari ini insya Allah kita bertemu lagi pada jam yang sama 7.30 hari Jumat dan mohon Makhlis dipersilakan saya undur diri sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.